Halo sahabat kreatif, kita berjumpa dalam petualangan kita kali ini, yaitu menggali struktur teks laporan hasil observasi. Bersama saya Dini, yang akan menemani. Selamat berpetualang. Kalian sudah membaca teks wayang, bukan? Teks wayang merupakan salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu sendiri, yaitu teks yang berisi pengamatan tentang sesuatu hal dan memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Teks wayang termasuk dalam teks laporan hasil observasi karena di dalamnya penulis menuliskan pengamatannya tentang wayang dan memuat klasifikasi wayang tersebut berdasarkan bahan pembuatan sehingga dikenallah pengertian wayang, pembagian wayang, deskripsi wayang kulit, wong, golek, suket, motekar, dan manfaat wayang. Sahabat kreatif, jika kalian amati teks wayang paragraf 1, pada kalimat pertama berupa pengertian wayang. Dalam teks laporan hasil observasi, bagian tersebut disebut pernyataan umum. Biasanya, penulis menyajikannya dengan menggunakan kalimat definisi. Adapun kalimat definisi bercirikan adanya konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Dalam jalin kalimat-kalimat menjadi satu paragraf utuh, jangan lupakan paduan kalimat ya. Artinya, jika kalimat utama diawali dengan wayang, maka kalimat-kalimat penjelas berikutnya juga menjelaskan atau mendukung tentang wayang tersebut. Sementara itu pada paragraf 2 diinformasikan klasifikasi wayang, baik itu wali songo yang membagi wayang menjadi 3 atau seniman yang membagi wayang menjadi 2. Semuanya membagi wayang berdasarkan kriteria tertentu, yaitu penggunaan bahan dalam pembuatan wayang. Dalam teks laporan hasil observasi, bagian ini disebut klasifikasi. Hal yang perlu sahabat kreatif perhatikan yaitu urutan klasifikasi, penjenisan atau penggolongannya, karena paragraf selanjutnya akan dikembangkan sesuai urutan ini. Artinya, jika yang dituliskan pertama wayang kulit, setelah itu wong, golek, suket, dan motekar, maka pada paragraf selanjutnya diawali dengan wayang kulit, selanjutnya wong, dan seterusnya hingga wayang motekar. Sahabat kreatif, perhatikan paragraf 3. Di sini terdapat wayang kulit sebagai penjelasan yang pertama yang akan dideskripsikan. Dalam teks laporan hasil observasi, bagian ini disebut deskripsi bagian. Biasanya, penulis marak menggunakannya dengan menggunakan kalimat deskripsi. Paragraf 4 terdapat deskripsi bagian tentang wayang wong. Pada paragraf 5 terdapat deskripsi bagian tentang wayang golek. Pada paragraf 6 terdapat deskripsi bagian tentang wayang suket. Pada paragraf 7 terdapat deskripsi bagian tentang wayang motekar. Dan yang terakhir pada paragraf 8 terdapat deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat jika ada urutan seperti dalam teks wayang ini, yaitu sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan, penjabaran selanjutnya pun memperhatikan urutan ini. Sahabat kreatif, berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, teks laporan hasil observasi disebut juga teks klasifikasi. Di dalamnya berisi pengamatan tentang suatu hal dan memuat klasifikasi atau jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Adapun strukturnya terdapat 3, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan manfaat. Pernyataan umum itu sendiri yaitu pembuka atau pengantar tentang hal atau objek yang akan disampaikan, sementara klasifikasi, pembagian atau penjenisan objek tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Adapun deskripsi bagian merupakan penjelasan detail tentang bagian-bagian hal atau objek yang diamati, sementara deskripsi manfaat menunjukkan manfaat atau fungsi objek yang diamati. Dalam menjalin kalimat dalam sebuah paragraf menjadi satu teks utuh, jangan lupakan urutan klasifikasi dan kepaduan kalimat ya. Dalam teks laporan hasil observasi, marak digunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Adapun kalimat definisi yaitu kalimat yang umumnya menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Sementara kalimat deskripsi
adalah kalimat yang menggambarkan suatu hal secara detail. Terima kasih sahabat kreatif sudah menyimak petualangan kita kali ini. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.